Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fazal Mufiq Herullah dengan NPM D1A024064. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur database dari toko online. Mulai dari database toko online itu dirancang untuk mengelola aktivitas berjualan. Struktur ini terdiri dari 4 tabel utama, yaitu ada tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan detail transaksi yang saling terhubung melalui relasi primary key dan foreign key. Langsung saja, untuk tabel produk tersendiri yaitu berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi mengenai barang yang dijual. Lalu tabel pelanggan tersendiri itu untuk menyimpan data pribadi pelanggan yang melakukan pembelian toko tersebut. Lalu untuk tabel transaksi digunakan untuk mencatat setiap kegiatan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Setiap transaksi memiliki ID unik, tanggal transaksi, total pembayaran, dan ID pembayaran pelanggan yang melakukan pembelian. Dan yang terakhir itu ada tabel detail transaksi yang berfungsi untuk mencatat rincian produk yang dibeli pada setiap transaksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Utami dengan NPM 27. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi setelah teman saya membuat database toko online dan membuat tabel, di sini kita akan melakukan data manipulation language. Pertama, untuk menambahkan data kita gunakan insert into. Di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel produk. Jadi datanya berupa nama produk, harga, dan stok. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel pelanggan yang berisi nama dan alamat. Selanjutnya menambahkan data ke dalam tabel transaksi yang berisi tanggal, total, dan ID pelanggan. Selanjutnya menambahkan data ke dalam tabel detail transaksi yang berisi ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Selanjutnya, apabila kita ingin mengupdate data, kita gunakan update. Di sini saya akan mengupdate stok dari ID produk 1 jadi stok di ID produk 1 kita akan kurangkan sebanyak 2. Selanjutnya, apabila kita ingin menghapus data, kita gunakan delete from. Di sini saya akan menghapus data pada ID produk yang ketiga. Dan selanjutnya, untuk melihat isi table, kita gunakan select from. Jadi yang pertama kita select from dari table produk seperti ini. Jadi setelah kita update stok dari ID produk 1 yang awalnya berjumlah 50, kita update stoknya menjadi -2. Jadi di sini stoknya berubah jadi 48. Dan juga kita sudah menghapus ID produk yang ketiga. Jadi ID produk yang ini, yang type pucuk, sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita select from pelanggan ini, transaksi, dan detail transaksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NPM G1A024108. Jadi di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang inner join, left join, dan right join. Yang pertama kita mulai dari inner join. Pada baris pertama itu ada select yang berfungsi untuk menampilkan output sesuai dengan perintah yang diminta. Kemudian ada from data transaksi, dari data transaksi. Selanjutnya itu ada beberapa inner join. Inner join pertama yaitu menggabungkan detail transaksi dengan transaksi berdasarkan kolom ID transaksi dari kedua tabel tersebut. Fungsinya buat apa? Buat mencari tahu nih dari ID transaksi ini dari detail transaksi ini punyanya transaksi yang mana gitu. Kemudian inner join yang kedua ada menggabungkan antara tabel transaksi dengan pelanggan berdasarkan ID pelanggan.
Eh, jadi di sini dia maksudnya adalah kita mencari tahu nih dari kedua transaksi ini itu punyanya pelanggan yang mana gitu. Kemudian selanjutnya inner join yang ketiga ada menggabungkan antara detail transaksi dengan produk. Jadi dari dua detail transaksi ini punya produk yang mana gitu. Kemudian left join pada perintah pertama itu select fungsinya sama menampilkan output from produk dari produk. Left join detail transaksi on produk ID produk sama dengan detail transaksi .id produk. Fungsinya buat apa? Dia menggabungkan antara produk dengan detail transaksi. Bedanya dia mengutamakan tabel bagian kiri. Jadi misal di bagian kiri itu ada 4 produk, sedangkan di detail transaksi itu cuma punya 2 data. Nah, tapi karena dia fokus ke produk, maka dia tetap akan menampilkan produk tersebut walaupun dia tidak memiliki detail transaksinya. Kita coba. Nah, ini ada nih Indomie goreng, kopi, kapal api, dan teh. Nah, di sini teh tidak memiliki detail transaksi, tapi dia tetap tampilkan karena dia fokus ke bagian tabel kiri, yaitu produk. Nah, hasilnya maka 0. Nah, kemudian pada yang selanjutnya right join. Pada baris pertama itu slide yang berfungsi sama, menampilkan output, kemudian from dari produk. Right join, detail transaksi ini menggabungkan antara produk dan detail transaksi. Bedanya, dia mendahulukan yang bagian kanan, detail transaksi. Jadi ketika ada produk yang tidak memiliki detail transaksi, maka tidak akan ditampilkan. Mari kita coba. Nah, ini dia. Teh pucuk tadi tidak timbul karena tidak memiliki detail transaksi. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Zaki dengan NPMG 1A024008. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian full outer. Di sini terdapat sebuah kode untuk menampilkan sejumlah data dari baris tabel kiri dan kanan. Jadi di sini kita lakukan saja, kita jalankan, maka nama produk dan jumlahnya akan muncul di sini. Dan di sini sudah tidak ada lagi produk teh pucuk. Kenapa? Karena setelah dilakukan delete pada DML sebelumnya. Jadi teh pucuk sudah tidak muncul lagi di bagian data. Lalu di sini ada null. Null ini berfungsi untuk menunjukkan data yang belum ada transaksi. Jadi jika kita run ini, maka di sini akan muncul nama produk yang tidak ada transaksinya atau yang datanya tidak terverifikasi. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada apa-apa karena seharusnya yang ada di sini adalah teh pucuk. Namun karena teh pucuk telah dihapus, jadi semua produk telah dilakukan transaksi. Jadi seperti itu saja. Sekian, terima kasih.